warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Aisyah Zakia Fadila, NPM 1913031047 dari kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai penetapan harga faktor produksi. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu, barang atau jasa yang dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Lalu, secara umum, faktor produksi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Yang ketiga, ada modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses suatu produksi. Dan yang terakhir ada kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu suatu keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Seperti kita ketahui bahwa untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan faktor-faktor produksi karena faktor produksi tidak dimiliki oleh rumah tangga perusahaan. Berarti untuk penyediaan faktor produksi harus melalui jual beli faktor produksi. Lalu, alasan mengapa pentingnya menganalisa penentuan harga faktor produksi? Yang pertama, karena dapat menganalisis pengalokasian faktor-faktor produksi. Di dalam setiap perusahaan usaha, untuk menciptakan pengalokasian faktor produksi yang optimal harus dijalankan. Tindakan itu akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian secara efisien. Yaitu yang kedua, itu menjelaskan tentang bagaimana pendapatan faktor produksi itu ditentukan. Setiap faktor produksi dalam perekonomian adalah milik seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada para pengusaha dan sebagai balas jasa mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapatkan gaji dan upah, tanah memperoleh sewa, dan modal memperoleh bunga dan keahlian. Selanjutnya, apa itu teori produktivitas marginal? Yaitu jumlah faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi itu. Lalu, bagaimana cara menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan? Pada tingkat penggunaan faktor produksi tertentu, produsen telah mencapai keuntungan maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi terus bertambah, keuntungan akan berkurang. Dan apabila faktor produksi yang digunakan berkurang, keuntungan juga akan berkurang. Lalu, untuk memperoleh keuntungan maksimum, kondisi penggunaan faktor produksi terendah belumlah cukup. Harus ditambahkan dengan kondisi output optimum yang terjadi ketika MC sama dengan MR. MC yaitu tambahan biaya karena tambahnya satu unit output. Dalam pasar produk persaingan sempurna di mana MRX sama dengan PX, maka keuntungan maksimum dicapai pada saat MPA per PA sama dengan MPB per PB sama dengan 1 per MCX sama dengan 1 per PX, di mana MP yaitu produk marginal, MC sama dengan biaya marginal, P yaitu harga, A dan B faktor produk. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.